Arah Angin Taveri masih membahas terkait dengan jaga asa jelang Piala Dunia 2026. Masih bersama dengan Bung Ibnu Jamil dan juga Bung Kesit. Saya langsung ke Bung Ibnu. Bang Ibnu, kalau berbicara terkait dengan prediksi untuk China nanti di bulan Juni, ini kira-kira seperti apa skornya? Kalau sebelum skor saya ya pasti berharap, dan ini sepertinya juga udah ada di benak kepala pelatih ya. Kalau kita lihat di pertandingan sebelumnya, Indonesia kan menyerangkan permainannya, memang China juga menunggu, lebih banyak bertahan dan sangat efektif sekali. Dia dapat 2 peluang 2 gol, 2 peluang 2 gol, sangat efektif sekali. Dan nanti kita bermain akan di GBK, ini artinya memang kandang kita, dan saya ingin melihat skema yang sudah pakem ini hanya disempurnakan lagi. Disempurnakannya dalam artian setiap peluang kita harus bisa memaksimalkan peluang itu, kita konversikan menjadi gol. Kalau kita lihat kan kemarin sebenarnya kita punya peluang tuh lawan Bahrain, harusnya kalau kita melihat peluang itu ya minimal 3 gol dapat. Iya kan? Dari Romani, Eliano, lalu juga ada dari Marcelino. Itu dia. Cuma memang itu bukan pekerjaan mudah, dan saya yakin ini tim kepelatihan pasti akan tetap bekerja keras untuk melihat formasi depan atau penyerang Indonesia ini siapa yang lebih cocok untuk bisa menemani oleh Romani dan juga Ragnar. Itu sih mungkin yang masih bisa dicari ini eksperimen-eksperimen baru. Tapi kalau tengah ke belakang menurut saya nggak usah dieksperimenkan lagi. Usah dieksperimenkan. Tidak usah. Itu tadi udah cocok, kita udah ketok palu, 3 pemain itu layak untuk dipatenkan. Lalu di depannya memang ada Joe Pelupesi dan juga Tom Haye. Meskipun kita udah bisa prediksi juga Tom Haye ini nggak bisa 90 menit bermain. Iya, karena memang kita melihat betul 60 menit maksimal. Iya, harus ada super sub-nya yang bisa menutup lubang itu. Ya, tinggal itu sih menurut saya. Baik, kita tahan dulu. Ada Bu Hetifah yang sudah bergabung via Zoom, Ketua Komisi 10 DPR RI. Bu Hetifah, selamat malam Bu Hetifah. Assalamualaikum. Baik, audionya rasa-rasanya masih belum terdengar oleh kami di studio, Bu Hetifah. Bisa di-unmute, Bu? Oh ya, terima kasih. Sudah terdengar dengan jelas. Ya. Saya mencermati tadi diskusinya. Baik. Mohon maaf ya, baru muncul dan lewat Zoom. Terima kasih Bu Hetifah sudah menyempatkan hadir secara daring di malam hari ini. Bu Hetifah, Anda melihat secara langsung mungkin penampilan dari teman-teman timnas kita yang sangat luar biasa kemarin begitu. Nah, sejauh ini bagaimana kemudian Bu Hetifah melihat performa dari rekan-rekan timnas di bawah kepemimpinan dari Clifford begitu? Karena berbicara terkait dengan pelatih Bahrain juga sempat mengkritisi begitu banyaknya pemain naturalisasi kita begitu di skuad Garuda. Bagaimana kemudian tanggapan dari Bu Hetifah sendiri? Tapi kan kemudian sangat luar biasa permainan kita kemarin begitu Bu Hetifah. Iya betul, saya mengikuti kedua permainan terakhir ya. Pertama yang di Sydney dan kemudian dibandingkan yang kemarin. Tadi udah dibahas banyak sih ya detail-detailnya, tapi intinya saya ingin mengucapkan selamat ya untuk seluruh masyarakat Indonesia, karena keberhasilan kita tentu bukan hanya keberhasilan pemain, hanya keberhasilan pelatih, keberhasilan PSSI, tapi memang perjuangan yang luar biasa dari semua stakeholder, dan kita bisa lihat juga ya aura dukungan dari para supporter kepada tim kita, dan juga tim kelihatan jauh lebih kompak, kerja keras, dan determinasi ini juga kelihatan sudah membuahkan hasil. Nah, terkait dengan policy ya, karena mungkin saya ini terakhir nih di beberapa menit terakhir sebagai policy maker ya, sebagai legislatif, terkait dengan hadirnya beberapa pemain naturalisasi yang baru, terus terang saja kami merasa ini memang sudah membuahkan satu semangat baru di tim. Dan kelihatan juga tadi ya, walaupun dibandingkan Sydney ya, kita kelihatan satu kesatuan yang lebih utuh gitu, tampil apiknya Ole di 2 laga awal itu menjadi pembeda ya di lapangan, dan tadi sudah dibahas banyak. Juga Perdo, ini mungkin karena kita punya ini ya, saya rasa tampil apik dari laga ke laga gitu. Ini karena kebetulan saya menaturalisasi, terus kebetulan ketemu lagi. Jadi memang ada kesan tersendiri, dan saya kira Kapten Jay Itzes juga dengan ketenangannya itu mampu mengamankan sisi pertahanan dengan baik ya. Saya itu dan hadirnya ini sih tadi juga mungkin sudah dibahas ya, Rizky Ridho dan Ricky Kambuaya di laga ini di Bahrain itu kan memberi warna tersendiri juga.
Saya pikir yang penting sebenarnya kita tuh bukan melihat naturalisasi ini sebagai satu strategi selama-lamanya ya. Walaupun demikian, tentu kita harus mengakui bahwa ini sangat penting untuk menaikkan peringkat kita. Dan kita sekarang punya banyak anak-anak muda ya, remaja-remaja misalnya di U17 yang siap nanti untuk bermain di dunia internasional. Kalau kita tidak naik peringkat kan kita tahu sendiri ya, mau main di Eropa atau mau main di beberapa negara akan sangat sulit gitu bagi anak-anak kita. Tapi sekarang anak-anak kita baik posturnya maupun permainannya, saya sangat yakin gitu ya ke depan. Pasti akan memberi warna yang lebih menguatkan tim kita gitu. Baik. Jadi kami di DPR akan siap terus mendukung dan terima kasih kepada para football lovers di Indonesia, para supporter dan tentunya selamat kepada PSSI, Kemenpora dan juga teman-teman para pengamat dan teman-teman juga para pencinta bola. Baik. Mas Ibnu, Mas Pesit, thank you. Baik, Bu Atifah, karena ini mau mendiskusi begitu, ada titipan saran kemudian nanti akan disampaikan ke football lovers terlebih dahulu. Bang Ibnu yang mungkin akan mewakili apa yang kemudian akan disampaikan ke Bu Atifah. Bang Ibnu. Bu Atifah, saya mau tanya mungkin Bu Atifah kan selaku yang ada di mewakili negara lah untuk bisa menjadi jembatan ketika pemain-pemain diaspora itu menjadi warga negara Indonesia. Kira-kira dari pihak negara sendiri ada nggak batasannya atau mungkin tidak terbatas untuk merekrut pemain-pemain diaspora yang akan datang? Karena tadi Bu Atifah mengatakan karena strategi ini jangan selama-lamanya begitu tadi kan katakan begitu ya. Ada batasan nggak nih? Ada batasan tidak Bu Atifah? Ya. Ya silakan direspon sebelum nanti Bung Kesit juga akan menambahkan. Silakan Bu Atifah. Iya, tentu saja pertama naturalisasinya sendiri bukan semata-mata jadi orang asing yang kemudian dicangkokkan loh ya. Kan kita udah tahu gitu, mereka itu sebenarnya adalah diaspora. Kemudian juga kita uji juga ya segala sesuatu dan kita justru bersyukur gitu bahwa mereka itu mau memperkuat tim nasional kita. Nah sekarang kita masih punya tentu saja pekerjaan rumah yang besar ya untuk pengembangan persepak bolaan secara lebih komprehensif secara nasional. Nah jadi ini kita memanfaatkan situasi ini gitu ya, jadi bisa menjadi jembatan gitu untuk kita memaksimalkan segala peluang yang terbuka untuk ke depan. Itu sih, jadi saya kira pasti ada batasnya. Mungkin ada juga di suatu titik, bahkan tadinya saya berpikir ini yang terakhir. Tapi tentu saja ya. Ini yang terakhir, oke. Mungkin sih tadi yang ditambahkan untuk Bu Atifah. Tapi tentu nanti kita akan menerima masukan, termasuk juga dari teman-teman sendiri yang menilai di mana kelemahan kita, kalaupun kita masih ingin memperkuat di bagian yang mana gitu ya, karena bukan hanya pemain kan, tentu taktik dan strategi pelatih dan juga berbagai hal ya, saya kira perlu kita banyak hal yang termasuk manajemen di PSSI sendiri, gitu. Yang penting pokoknya kita harus lolos dulu ya. Harus lolos dulu ya Bu ya. Yang terpenting. Oke, nanti sebelum ditambahkan oleh Bang Ibnu, direspon Bang Ibnu, Bung Kesit berikutnya ya, supaya memaksimalkan kesempatan lawan Cina dan Jepang nanti. Oke, kita harapkan. Bung Kesit ada tambahan untuk Bu Atifah? Bu Afifah, jadi tadi Ibu bilang ini adalah momen untuk bagaimana kemudian memaksimalkan kekuatan tim nasional kita ya dalam persaingan kualifikasi Piala Dunia. Saya sedikit aja Bu nanya, udah ada proposal baru lagi Bu untuk naturalisasi? Sebenarnya belum sih, belum. Tapi kita udah, karena saya selalu memantau dan juga banyak masukan dari netizen, pengamat-pengamat, para pencinta bola yang jauh lebih memahami di mana kelemahan kita, terus kemudian siapa yang kira-kira orang yang tepat. Dan tentu saja teman-teman PSSI, Pak Erick Thohir, dan teman-teman yang lain juga memiliki satu pemikiran tersendiri dan kami di DPR akan terus mensupport ya dengan tentu saja mengawasi juga sekaligus kan tugas kami kan ya Bu Atifah ya pengawasan ya lagi perjalanan ya. Jadi belum ada Bu? Ya. Belum ada jadinya? Itu masih rahasia kalau ditanya. Desas-desus ada nama Emiliano Jonathan Bu? Ada usul.
Ada usul nggak? Ada usul nggak? Ada usul lah. Prosesnya Mas, bukan hanya tentu saja kita harus ini prosesnya tuh sebenarnya panjang ya. Ya. Walaupun nampak sidang itu kita hanya 1 jam 2 jam, tapi proses untuk menemukan talenta-talenta yang tepat untuk mengisi gap yang masih di ini termasuk tadi nama-nama yang sudah disebutkan. Ya. Terus mereka juga harus bisa jaga kekompakan ya. Kalau menurut saya kan bukan hanya Baik. dan tentu saja saya kira banyak pemain harus kita beri kesempatan. Harus kita beri kesempatan termasuk Tapi juga tetap ya. para pemain lokal kita yang sangat luar biasa juga, Bu. Titip pesan juga untuk kemudian bisa sama-sama membenahi sepak bola dalam negeri kita untuk kemudian bisa melahirkan pemain-pemain yang berkualitas. Baik, Ibnu ada tambahan singkat saja? Buat Ke Tifa Bu singkat Tifa? saja nih. Hah? Ada Iya, nggak itu kira-kira perlu- dari negara iya, sendiri untuk mencontek blueprint yang sudah dilakukan oleh PSSI ke cabang olahraga lain? Mungkin basket atau mungkin atletik? Oh ya, basket, atletik. Jadi kita kan sebenarnya sudah punya desain besar olahraga nasional. Ya. Gitu ya. Jadi ada juga yang mengatakan, aduh kenapa cuma sepak bola aja nih yang dimanjakan. Sebenarnya kan juga banyak cabur-cabur lain khususnya yang akan bertarung di Olimpiade ya yang memerlukan perhatian. Tapi saya kira banyak praktik baik yang mungkin bisa dipelajari, termasuk salah satunya adalah komitmen dari leader. Ya, di samping Pak Prabowo ya dengan kehadirannya tadi malam, sebelumnya Pak Jokowi itu menunjukkan ada satu komitmen yang sangat luar biasa terhadap persepak bolaan nasional. Kita ingat ya dari mulai waktu peristiwa Kanjuruhan dan terus sampai sekarang, sebenarnya tuh apa yang sudah kita capai sekarang, kami mengapresiasi ya itu lebih cepat dari yang direncanakan. Gitu. Nah, jadi nanti sebenarnya masih ada cabur-cabur lain yang juga memiliki prospek. Kami tidak boleh menutup mata ya, harus juga tidak boleh menganaktirikan juga. Kami akan ingatkan Kemenpora khususnya untuk dan banyak cabur-cabur lain seperti panjat tebing ya yang memberikan juga kesempatan kita dilirik oleh dunia. Baik, ya kita titip pesan ini, kita titip aspirasi ini, Bu Terima Hetifah. kasih pesannya. Tentunya sebagai wakil dari kita semua untuk kemudian Anda nanti akan sampaikan di beberapa RDP dengan pemerintah dan juga stakeholder lain. Kita kawal secara bersama begitu, Bu Hetifah. Tapi terakhir nanti kita undang ya, kalau perlu kita bikin RDPU. Wah, luar biasa. Siap, Bu. Pasti saya hadir, Bu, kalau diundang. Iya, diundang ya. Kalau diundang saya hadir, Bu. Kalau diundang, Saya nunggu undangan dari Bu Hetifah. Baik, Bu Hetifah mungkin apa Boleh yang Anda ya, akan nanti sampaikan? kita undang ya. boleh, Siap. boleh dong. Boleh, Ditunggu, Bu. ditunggu. Iya. Ya, Apa yang mungkin Anda akan makasih. sampaikan? Karena ini menjelang bulan Juni juga, nanti kita akan menghadapi begitu, meskipun nanti sholat Id semua akan full senyum juga, Bu Hetifah juga mungkin full senyum sampai Lebaran, Doa sampai bulan dong. Juni. Kita Ya. masih punya waktu ya dari Ya, ya. Lailatul Qadar. Kemarin pokoknya saya tuh berdoa terus dan Baik. teman-teman para Ya. pendukung timnas semuanya beri doa terbaik ini. Terima kasih juga pada teman-teman semuanya. Oke. Bu Hetifah, apa yang kemudian mungkin Anda akan sampaikan kepada teman-teman timnas kita, termasuk juga pelatih Clifford, begitu dalam menghadapi China atau Tiongkok dan juga Jepang nantinya, semangat apa yang kemudian Anda akan sampaikan begitu? Iya, tentu saja kalau kami sebagai DPR gitu ya, kita kan tugasnya salah satunya adalah legislasi ya. Kita udah mensahkan ada namanya Undang-Undang Keolahragaan. Mungkin teman-teman juga mengikuti ya nomor 11 tahun 2022. Nah, jadi kita juga ingin membuat industri olahraga ini sehat dan kompetitif. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kasus persepak bolaan ini bisa menjadi contoh tadi bagi berbagai kalangan termasuk kalangan swasta untuk mau lebih terlibat di dalam pengembangan dunia olahraga. Kemudian bagi masyarakat juga olahraga itu bukan cuma nonton, tapi budayakan itu. Jadi kita juga senang berolahraga. Masyarakat Indonesia itu sehat dan bugar. Itu sih. Kalau kami ya di Komisi 10 kan bukan hanya olahraga, tapi juga kami di dunia pendidikan. Makanya nanti e-sport tourism, e-sport dan lain-lain kita perlu diskusikan juga gitu. Kemudian yang kedua adalah soal supporter ya. Saya bangga juga dengan supporter, tapi memang ini sudah diatur bagaimana hak-hak supporter, kemudian kewajiban supporter. Ini nampaknya juga perlu disentuh nanti dengan lebih serius lagi. Nah, yang terakhir tentunya karena ini menyangkut juga soal Sarpras, kan Pak Prabowo juga sudah meresmikan ya banyak perbaikan Sarpras kita gitu. Nanti mau ada PON juga loh nih.
PON ini di 2 provinsi ini mungkin menjadi momen ya untuk kita tadi mengembangkan terus dunia perolahragaan. Yang penting jangan sampai setelah terjadi tragedi Kanjuruhan kita mengulangilah kesalahan-kesalahan seperti itu. Sekarang ini udah optimal sekali dan kepada tentu saja kepada pendukung sepak bola semuanya kita harapkan ya keberagaman itu juga adalah kekuatan. Jadi nggak usah dipertentangkan gitu loh soal pemain satu dengan pemain asal mereka. Sekarang udah menjadi satu tim gitu. Satu tim. Itu aja yang saya harapkan lah gitu. Oke, itu harapan dari Bu Atifa. Singkat saja terakhir dari Bang Ibnu dan juga Bang Kesit. Bang Ibnu terlebih dahulu. Bang Ibnu, harapannya? Saya harap untuk timnas Indonesia bisa menjaga kebugarannya dan juga Patrick Kluivert dan juga jajaran pelatihnya juga bisa terus mengulik, dan saya yakin pasti bekerja keras untuk yang terbaik timnas Indonesia dan kita bisa tampil maksimal melawan China dan juga Jepang. Apapun itu hasilnya, yang jelas Indonesia dan juga pencinta sepak bola Indonesia selalu ada di belakangnya. Selalu ada di belakangnya. Bung Kesit, singkat saja. Iya, kemenangan dari Bahrain menjaga asa Indonesia untuk tetap bersaing di putaran ketiga ini. Pesan saya jangan jumawa, ya, jangan euforia berlebihan. Masih ada 2 pertandingan lain yang akan sangat menentukan langkah Indonesia apakah bisa terus bersaing di putaran keempat. Karena yang paling realistis memang Indonesia lolos ke putaran keempat ya. Jadi tetap fokus, tetap menjaga kemampuan, ya, menjaga performa supaya tim nasional Indonesia tetap mampu untuk bisa memenangkan pertandingan-pertandingan berikutnya. Amin. Harapan kita semua seperti halnya harapan dari sejumlah narasumber yang tertulis di kapal kertas yang kemudian menjadi logo dari Arah Angin TVRI. Bung Kesit menambahkan semoga timnas Indonesia makin solid dan kuat untuk bisa melewati rintangan. Rintangannya apa saja? Banyak sekali rintangan. Dan juga Bung Ibnu Jamil menuliskan 11 pemain berjuang di lapangan dan kami pecinta sepak bola siap mati berkali-kali demi timnas menuju Piala Dunia 2026. Tentunya kita akan lihat seperti apakah nantinya begitu arah angin dari timnas Indonesia. Kita berdoa bersama-sama untuk kemudian bisa lolos dalam Piala Dunia 2026. Kita terbangkan harapan ini dan semoga tentunya menjadi harapan bagi kita semua. Terima kasih Bung Ibnu Jamil sudah bersama kami. Terima kasih juga Bung Kesit sudah bersama kami. Bu Atifa, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Bu. Nanti kita diskusi bersama lagi di studio. Baik. Iya. Demikian Arah Angin TVRI, saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Thank you.